Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prayoga. Saya dari perwakilan kelompok 3. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah fonologi. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Agung Prayoga. Yang kedua, Anggraini Kusumaningrum. Yang ketiga, Cinta Putri Ayu. Yang keempat, Septiana Lerina Putri. Yang kelima, Zainab Umi Kultum. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan atau hambatan dalam saluran suara di atas glotis. Ada beberapa cara untuk menggolongkan bunyi-bunyi vokal, yaitu yang pertama menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi. Yang kedua menurut posisi tinggi rendahnya lidah. Yang ketiga menurut peranan bibir. Yang keempat menurut lamanya pengucapan. Yang kelima menurut peranan rongga hidung. Yang pertama, menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi. Vokal digolongkan atas. A. Vokal depan. Vokal depan dihasilkan dengan menggerakkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuk suatu rongga yang menjadi ruang resonansi antara bagian depan lidah dan langit-langit. Misal vokal E. Vokal tengah. Vokal tengah dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan dan bagian belakang lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuklah suatu rongga yang menjadi ruang resonansi di antara bagian tengah lidah dan langit-langit. Misal vokal U. C. Vokal belakang. Vokal belakang dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuklah suatu rongga sebagai resonansi bagian belakang lidah dan langit-langit. Misal vokal O. 2. Menurut posisi tinggi rendahnya lidah, vokal digolongkan atas. A. Vokal tinggi atau high vowels atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, misalnya I dan U. B. Vokal madya atau mid vowels atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas, misalnya E dan O. C. Vokal rendah atau low vowels atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya. Tinggi rendahnya tergantung dari dekat jauhnya dari lidah terhadap langit-langit. Yang ketiga, menurut peranan bibir. Dapat kita bedakan atas. A. Vokal bulat atau rounded vowels, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat, misalnya U dan O. B. Vokal tak bulat atau unrounded vowels, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya A, I, E, E. 4. Menurut lamanya pengucapan vokal. Dengan mempertahankan posisi alat-alat bicara yang sama, vokal dapat kita golongkan atas. A. Vokal panjang atau long vowel. B. Vokal pendek atau short vowel. Lamanya itu sendiri disebut kuantitas atau kuantiti. 5. Menurut peranan rongga hidung dibedakan antara A. Vokal sengau, nasal vowels. Contoh vokal nasal banyak kita jumpai dalam bahasa Prancis. B. Vokal mulut atau vokal oral, oral vowels, dapat dalam pengucapan vokal oral seluruh arus udara keluar melalui rongga mulut dan langit-langit lunak dinaikkan menutup jalan ke rongga hidung. Semivokal. Semivokal atau vokal suku kata adalah vokal yang membentuk suku kata diftong dengan vokal penuh. Artinya, mereka seperti suara vokal yang tidak membentuk inti dari suku kata. Semivokal berbeda dengan konsonan hampiran yang agak mirip tetapi artikulasi lebih tertutup daripada vokal atau semivokal dan bersifat sebagai konsonan. Karena mereka mirip secara fonetis, konsep semivokal dan konsonan hampiran sering digunakan secara bergantian. Dalam penggunaan ini, semivokal didefinisikan sebagai konsonan hampiran
yang sesuai dengan fonetis pada vokal tertutup khusus. Kualitas semivokal ditentukan tidak hanya oleh tempat artikulasi, tetapi oleh juga mulut atau sikap mulut. Diftong adalah dua vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas. Pada pengucapannya ditandai oleh perubahan gerak lidah yang memiliki fungsi sebagai inti suku kata. A. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. B. Gabungan vokal disebut diftong apabila masih berada dalam satu suku kata yang sama. Sebaliknya, jika sudah berada dalam suku kata yang berbeda, maka gabungan vokal tersebut tidak dapat disebut sebagai diftong. Huruf diftong dalam bahasa Indonesia hanya ada ketika huruf vokal bertemu dengan huruf vokal lainnya. Menurut Subarti, dalam bahasa Indonesia mempunyai 3 jenis diftong naik, yaitu 1. Diftong naik menutup maju, ai, misalnya pada kata pakai, lalai, pandai, nilai, tupai, sampai. 2. Diftong naik menutup maju, oi, misalnya pada kata amboy, sepoi-sepoi. 3. Diftong naik menutup mundur, au, misalnya pada kata saudara, saudagar, lampau, surau, dan pulau. Di dalam bahasa Inggris terdapat 2 jenis diftong turun, yakni diftong turun membuka memusat, ie, misalnya dalam kata diftong turun membuka memusat, ue, misalnya dalam kata poor. Marsono 1989. Asimilasi fonetis. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari 2 bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Perubahan tersebut merupakan jenis asimilasi fonemis. Namun demikian, asimilasi fonemis hanya berlaku untuk bahasa tertentu. Menurut pengaruhnya terhadap fonem, asimilasi dibuat menjadi 2, yaitu A. Fonemis, yang menyebabkan bergantinya identitas suatu fonem. B. Fonetis, yang tidak menyebabkan perubahan identitas suatu fonem. Asimilasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni 1. Progresif adalah bunyi yang diubah untuk terletak di belakang bunyi yang mempengaruhinya. Contoh perubahan bunyi T apikodental pada kata tetapi menjadi laminoalveolar, yakni S pada kata stasiun. Regresif yaitu bunyi yang diubah terletak di muka bunyi yang mempengaruhinya. Contoh perubahan bunyi N apikoalveolar pada kata aman menjadi apikopalatal pada kata pandan. 3. Resiprokal, yaitu perubahan pada kedua bunyi yang saling mempengaruhi sehingga menjadi fonem atau bunyi yang lain. Misalnya, dalam bahasa Batak Toba, kata bareng atau lihat, kata hamu atau kamu dalam konstruksi gabungan bareng hamu atau lihatlah oleh kamu. Kesimpulan, vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan membiarkan bunyi keluar tanpa ada hambatan. Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran, dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Kualitas semivokal ditentukan tidak hanya oleh tempat artikulasi, tetapi oleh juga bangun mulut atau sikap mulut. Diftong adalah satu bunyi bahasa yang ditulis dengan menggunakan 2 huruf vokal. Asimilasi fonetis adalah perubahan bunyi dari 2 bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama yang tidak menyebabkan perubahan identitas suatu fonem. Itulah hasil dari diskusi kami. Jika ada salah-salah atau jika ingin berpendapat silakan. Kami dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.